Obesitas ini apa sih sebenarnya? Obesitas itu sebetulnya merupakan kelebihan berat badan yang dianggap berlebihan pada anak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan gitu. Bahayanya apa sih, Dok? Mulai dari fisik, mulai dari psikis. Psikis, anak yang gemuk kan cenderung jadi bully ya, dibully sama teman-temannya kan. Anak yang gemuk itu cenderung keringatnya lebih banyak. Bau badannya cenderung lebih kurang sedap. Berbagai resiko akan meningkat kalau dia kegemukan. Diabetes, hipertensi, beberapa jenis kanker, gangguan sendi, terus gangguan metabolisme, dan masih banyak penyakit lainnya. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat tentunya bersama dengan Sesa dan selalu ditemani oleh narasumber kita, the one and only di Kamu Sehat adalah Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Langsung aja disapa. Hai Dok San. Hai Sesa. Pakai gini dong. Hai Dok San. Hai Sesa. Ternyata. Apa kabarnya, Dok? Luar biasa. Baik. Apa kabar sahabat Sonora? Aduh, ini Komen. Baik, luar biasa. pengen banget di komen. Pengen banget harus ada feedbacknya gitu loh sahabat Sonora ya. Ini kita balik lagi di Kamu Sehat. Seperti biasa sahabat Sonora, kita akan bagiin informasi seputar kesehatan. Nah, ini beberapa minggu lalu ada berita tentang anak SMP atau SMA yaitu yang obesitas yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Iya. Itu SMP atau anak Remaja. kita bilangnya remaja yang kemudian meninggal karena obesitas, karena dengan obesitas ternyata akhirnya ada gangguan lah dalam kesehatannya gitu ya. Nah, jadi ini mungkin sebenarnya jadi menarik juga nih sahabat Sonora ketika kita bahas tentang obesitas pada anak mungkin ya, Doksan ya. Ini kita berbicara tentang obesitas pada anak. Nah, mungkin dari Doksan sendiri, ini pendapat dari Doksan sendiri, jawabannya apa sih ketika ditanya obesitas ini apa sih sebenarnya? Obesitas itu sebetulnya merupakan kelebihan berat badan yang dianggap berlebihan pada anak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan gitu. Cuman susahnya kan banyak sekali orang-orang yang menganggap kalau anaknya itu beratnya ideal itu sama dengan kurus, sama dengan kurang gizi, sama dengan gak lucu gitu kan. Tapi kalau anaknya agak pipinya enak dia, lucu banget gitu. Jadi itu dikonotasikan sebagai sebuah keberhasilan menjaga anak gitu loh, memberi makan anak gitu. Jadi gemuk dianggap sebagai keberhasilan memberi makan anak, udah bener gitu. Padahal enggak gitu. Nggak begitu, justru salah itu. Berarti malah seharusnya orang tua dari awal ini menjaga si anak itu tadi. Iya. Nah, tapi kemudian kenapa, Dok, si anak kecil ini tadi sebenarnya jadi lebih, kita bilangnya berarti lebih rentan obesitas? Karena anak-anak itu kan tidak, sebetulnya ya, anak-anak itu seperti sehelai kertas putih. Wow. Bagaimana lingkungan, orang tua, sekolah, pertemanan membentuk anak ini. Karena kalau perhatiin deh, kalau misalnya Sesa misalnya sukanya makanan pedas, asem, atau pedas. Orang tuanya dari mama sih. Nah, kejawab kan? Coba deh kalau misalnya sahabat Sonora misalnya, kalau saya lebih suka yang manis. Coba naik ke atas orang tuanya, bapaknya atau ibunya pasti suka manis. Dan di rumah pasti banyak yang makanan yang manis gitu. Demikian juga dengan orang yang suka asin gitu. Jadi keluarga, lingkungan persaudaraan, lingkungan sekolah, budaya, agama, dan ekonomi itu membentuk pola makan anak. Dan itu bisa diarahkan gitu dari yang kita ngarahnya ke sini, belok ke sini gitu. Ini berarti semua awalnya adalah dari si keluarga dulu, dari circle paling dekat dengan si anak ini ya. Nah, pada umumnya ibu, karena di yang ngasih Indonesia yang berfungsi sebenarnya enggak juga sih, kadang-kadang di kota besar mungkin udah asistennya jadi tetapi biar bagaimanapun sebaiknya ibu memegang peran penting. Jadi mungkin boleh mendelegasikan tugas untuk memberi makan, tetapi otaknya adalah si ibu, iya. Nah, Doksan mungkin penasaran juga nih sahabat Sonora, sebenarnya ada nggak sih ataupun apa sih sebenarnya ciri-ciri atau tanda anak ini terkena obesitas?
ya tinggal dilihat berat badannya. Biasanya kalau anak-anak itu kan dibawa ke posyandu ya. Kalau nggak ke posyandu kan secara berkala dibawa ke dokter anak. Nah biasanya kan ditimbang tuh. Kalau masih bayi nggak cuma ditimbang tapi juga di kepalanya diukur berapa lingkarnya. Nah itu nanti ada sebuah kartu tumbuh kembang itu yang nanti tinggal dilihat aja anaknya umur berapa, beratnya di mana, maka dia ada di kategori range yang mana gitu. Nah kalau misalnya dia ada di range yang menunjukkan dia obesitas, ya itu sudah. Tapi kalau ciri-cirinya ya mungkin anaknya terlihat lebih lebar dan tebal gitu. Tapi susahnya gini, kadang-kadang untuk yang sedikit berat badannya lebih ya, jadi bukan obesitas, bukan kegemukan tapi kelebihan berat badan. Kadang-kadang yang lebih itu komponen ototnya, bukan komponen lemaknya. Jadi agak susah menentukan ini anak nih obesitas yang oke atau yang enggak. Itu maksudnya gimana, Dok? Itu biasanya nanti bawa ke dokter anak untuk menentukan apakah ini perlu diturunkan lemaknya atau tidak gitu. Nah, obesitas pada anak ini menjadi lebih rentan sebenarnya. Bahayanya apa sih, Dok? Nah sebenarnya kalau dibilang bahayanya apa, banyak banget ya. Mulai dari yang tidak mengganggu sampai yang mengganggu, dari yang sedikit berbahaya sampai yang berbahaya banget. Yang mulai dari fisik, mulai dari psikis. Anak yang gemuk kan cenderung jadi bully ya, dibully sama teman-temannya kan. Gendut gitu. Terus diketawain atau ya dikerjain gitu sama teman-temannya. Jadi itu akan membuat anak tuh merasa tertekan, depresi, atau malah jadi punya gangguan kepribadian gitu. Nah, kalau dari sisi fisiknya yang paling sederhana gitu, anak yang gemuk itu cenderung keringatnya lebih banyak. Kalau keringatnya dia banyak, dia tinggal di tempat yang lembab, gerah gitu, maka kemungkinan terkena penyakit kulit besar. Jadi kayak jamuran, gatal-gatal, terus bau badannya cenderung lebih kurang sedap. Itu juga akan menambah turunnya rasa percaya diri, ya. Kemudian penyakit-penyakit, resiko penyakit, berbagai resiko akan meningkat kalau dia kegemukan, diabetes, hipertensi, beberapa jenis kanker, gangguan sendi, terus gangguan metabolisme, itu dan masih banyak penyakit lainnya yang bisa mungkin terjadi kalau kegemukan pada anak ini alias obesitas ini tidak ditangani dengan dini secepat mungkin gitu. Apakah kemudian, Dok, kalau misalnya si anak ini tadi itu udah obesitas, apakah kemudian change-nya jadi berapa nih ketika dia anak obesitas terus nanti remaja, apakah akan jadi obesitas juga atau mungkin sebenarnya balik lagi karena tadi dokter singgung ditangani sejak dini itu tadi? Agak susah menjawab ini karena obesitas kan tidak semata-mata penyebabnya adalah gaya hidup gitu loh. Kalau misalnya penyebabnya ini genetik, walaupun komponen genetik sebenarnya tidak berperan banyak, jauh lebih banyak perannya komponen gaya hidup, tetapi ada komponen genetik yang terlibat di dalam. Kalau misalnya komponen genetiknya itu cukup besar dan cukup kuat, maka biasanya akan sulit sekali menurunkan berat badan walaupun berbagai usaha sudah dilakukan. Kalau genetik ya. Nah, mungkin membutuhkan intervensi kedokteran. Mungkin bisa sampai operasi, mungkin bisa sampai obat-obatan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia penyebabnya karena gaya hidup, kalau gaya hidupnya diperbaiki dengan sendirinya berat badannya akan baik. Kan dulu ada penyanyi perempuan yang besar, yang gemuk, kemudian setelah dia dewasa dia udah jadi mulai, ada kan ya. Nah, itu kenapa? Karena melakukan perubahan gaya hidup. Tapi kalau misalnya penyakit yang menyebabkan, karena ada beberapa penyakit yang menyebabkan berat badannya bertambah. Misalnya gangguan pada tiroid, atau misalnya gangguan pada ginjal dan seterusnya. Itu kalau dikendalikan penyakitnya, ya beratnya akan kembali gitu. Atau misalnya gangguan psikologis, kalau gangguan psikologisnya diperbaiki, ya beratnya akan kembali. Jadi agak sulit menjawab, tergantung kenapa. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya mengatasi obesitas pada anak? Deteksi sejak dini tadi kalau katanya Dok San bilang. Gimana nih cara ngatasinnya? Ya tergantung penyebabnya. Kalau dia penyebabnya karena penyakit, ya ditemukan penyakitnya, diperbaiki, di terapi penyakitnya, dengan sendirinya berat badannya akan kembali. Tapi pada umumnya
kebanyakan kasus itu karena gaya hidup. Gaya hidup ya. Nah, gaya hidup memperbaikinya bagaimana? Ya mulai dari pusatnya, keluarga. Jadi bagaimana keluarga juga berjuang untuk sama-sama mengubah gaya hidup. Karena nggak mungkin kan anaknya dibilang jangan makan manis-manis, jangan makan goreng-goreng, sambil emak bapaknya sambil permen, pegang apa segala macam sambil semua. ngomel-ngomel, tapi Bener-bener. kamu melakukan hal yang Sebenarnya, dilarang gitu. bener. Jadi berubah bersama-sama, menyediakan lingkungan yang baik. Itu harus banyak faktor ya, dari pola makannya. Ya. Anak yang obesitas jangan dilarang makan, tapi diatur makannya. Jangan dipuasain. Jangan kamu nggak boleh makan, kamu udah gemuk gitu kan. Jangan diatur jangan dilarang makan, tapi diatur makannya. Supaya makan makanan yang sehat, bergizi lengkap, seimbang, menghindari goreng-gorengan, menghindari gula tambahan, menghindari makanan yang terlalu asin. Kalau mengubah pola hidup, tiap anak beda-beda. Ada yang bisa langsung hari ini dibilang kamu jangan minum manis-manis lagi ya, langsung Besok bisa. nurut, ya. Tapi ada yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa, lakukan secara perlahan-lahan. Kalau misalnya tiap hari dikasih minuman manis 3 kali sehari misalnya, bikin 2 kali dulu. Kalau udah bisa bikin 1 kali. Kalau udah bisa bikin selang sehari dan seterusnya. Itu dari pola makan. Terus untuk mengobati obesitas nggak cuma makan doang, minum juga. Minumnya tadi udah ya, jangan yang manis-manis gitu ya. Terus dari tidurnya, jangan main handphone mulu ya, atau bapaknya jangan main komputer melulu gitu. Tapi tidak memberikan alternatif lainnya, maka anak cuman bengong-bengong, dia bingung kan mau ngapain. Jadi ajak anak bermain dan beri contoh gitu. Jangan sambil pegang handphone, kamu jangan main handphone mulu ya. Tapi bapaknya sambil jawab WA gitu. Jadi agak tricky gitu.